berhasil memukul saksi korban mengenai pipi dan kaki. Kemudian saksi korban tetap bisa memukul terdakwa dan tangan saksi korban ditangkap terdakwa, kemudian dilepaskan mengenai meja marker yang ada di toko. Selanjutnya ibu saksi korban tetap berusaha bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengakibatkan luka memar dan luka di sekitar bingkai kanan. Saksi Sukmawati, masalah pekerja dan saksi Sukmawati sebagai yang kuat. Dengan hal tersebut, kanan kiri terdakwa dalam kondisi terdakwa yang ada di kamar terdengar terdakwa menggebrek meja. Kemudian saksi korban mengatakan, apa aku perlu keluar dari kamar dan apa boleh mengambil seperti kemarin. Sambil keluar kamar, mengganggu diri terdakwa dengan melempar barang-barang berupa mainan dan air dalam suasana melihat hal tersebut, terdakwa langsung berdiri dan merangkul anak diri terdakwa tersebut. Akan tetapi justru saksi Sukmawati melempar dari terdakwa sampai terdakwa menurut ke arah bawah dengan dua tangan, tetap berusaha melepaskan tangan saksi Sukmawati. Dan tanggal 12 April 2021 disebutkan foto menggunakan X-ray tangan kanan, terang titik hingga patah tulang, perubahan bentuk patah tulang pada tulang panjang di tangan sebelah 5, tangan kanan yang memiliki patah tulang yang tidak normal dan bentuk gambaran putih fase pertumbuhan akun 1842 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, video, keterangan terkait bahwa sedangkan dalam pasal 183 KUHP disebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 200 dosa yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah. Bahwa dalam keterangan saksi korban dari dalam Wibowo yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2006 dalam kurung belum berusia 15 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kitab Undang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan pasifat. Dan dalam penjelasan pasal tersebut mengingat anak yang belum berusia 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Dan keterangan tersebut hanya dipakai sebagai tunjuk. Bahwa sedangkan dalam pasal 188 ayat 1 disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau pacaran yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan kesaksian itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang siapa pelaku. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, bahwa dari uraian pertimbangan seperti atas maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi korban dari alam Wibowo dapat dipertimbangkan sebagai yang sangat bersesuaian dengan saksi Sukmawati dan surat berupa visum postmortem yang dikeluarkan di PT Sukmawati. Benar yang dia. Atas putusan tersebut, baik saudara melalui jasa hukum maupun penuntut umum bisa menyatakan terima putusan tidak selama 7 hari atau tidak kuat bisa menyatakan banding. Hukumnya bagaimana? Disampaikan penasihat hukum atau disampaikan sendiri? Disampaikan penasihat hukum yang mulia. Silakan Pak. Baik yang mulia, kita akan pikir-pikir. Pikir-pikir ya.
Subsidiar bukan, tadi Subsidiarnya- kan 100 juta. Iya, subsidiarnya. Subsidiarnya berapa bulan, ada yang dengar nggak? Aku nggak dengar 2 soalnya bulan kecil deh kalau banget. Teman-teman media. Tadi lo coba 2 Iya, bulan. ini saya 2 lagi bulan. dengerin soalnya. Ini 2 bulan. Mbak Yuyun mungkin menanggapi tadi hasil putusannya gimana, Mbak? Ya, terus terang ya sangat kecewa ya. Kalau dari tuntutan jaksa 4 tahun 6 bulan itu misalkan turunnya 2/3-nya itu aja sudah 3 tahun ya. Tetapi di situ yang mulia hakim memutuskan 2 tahun, subsidiarnya 3 bulan ya. Nah itu. Jadi saya cuma ingin bertanya kepada ibu jaksa gitu. Tadi saya dengar di persidangan, kenapa hasil psikolog anak saya tidak dibacakan? Apakah semua berkasnya dari jaksa penuntut umum apakah sudah diberikan semua kepada yang mulia hakim? Itu yang saya ingin pertanyakan. Karena anak saya ini kena psikisnya. Kenapa itu tidak dibacakan? Itu yang saya ingin tanyakan. Dan yang kedua, kenapa saksi dokter pun kami sudah meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dihadirkan, walaupun sudah ada keterangan surat, tetapi kami ingin puaskan untuk dihadirkan. Kenapa itu tidak dihadirkan? Gitu. Jadi tolonglah, ini menyangkut anak saya di bawah umur. Fajar sudah mengakui dia memukul itu kan dengan menangkis. Kalau dia tidak melihat tidak mungkin, tapi kan itu sudah terbukti ya kan dalam visum maupun ronsen. Jadi jangan mengarang cerita yang bahwa luka ini sebelumnya ada gitu, bahwa ini murni adalah akibat perbuatan Fajar. Satu. Yang keduanya lagi, mau dia berdalil apapun, satu, pledoinya sudah ditolak. Yang kedua, dia tidak bisa menghadirkan saksi yang meringankan gitu. Jadi tolonglah ini dilihat dari anak saya masih di bawah umur, dan bukan hanya fisiknya yang cacat, tapi psikisnya juga. Makanya itu saya ingin pertanyakan, dari lawyer kami pun juga sudah menyurati mengenai saksi yang untuk dihadirkan di persidangan dari dokter tapi tidak dihadirkan. Yang kedua, dari KPAI maupun dari PT2 TPA juga sudah P2 TPA juga sudah memberikan hasil psikolognya. Kenapa? Bukan hanya luka beratnya saja, tetapi psikisnya pun kenapa tadi di persidangan tidak dibacakan gitu loh hasilnya. Apakah yang mulia hakim tahu bahwa bukan hanya fisik anak saya tapi psikisnya juga gitu loh? Apakah jaksa penuntut umum memberikan semua berkasnya ke yang mulia hakim? Saya ingin pertanyakan kepada Ibu Jaksa Sinta Ratnaningsih, tolonglah Bu, saksi Grab pun pada waktu itu sudah hadir di persidangan. Yang mulia sudah mengizinkan yang saksi Grab yang mengantarkan saya ke dokter, lapor polisi. Itu kenapa? Pas sudah ada di ruangan tetapi tidak boleh bersaksi. Karena katanya sudah ada di dalam ruangan, jadi tidak boleh, harusnya saksi di luar ruangan dulu. Harusnya kan itu berkoordinasi gitu loh. Kenapa gitu? Harusnya kan diberitahu dulu, oh saksinya di luar dulu ya, jangan masuk ke ruang persidangan. Ya akhirnya kan ditolak akhirnya kan. Nah itu semua saksi yang menguatkan saya gitu, yang menguatkan anak saya. Makanya ini saya sangat tidak adil menurut saya. Dan kalau dilihat dari tuntutan jaksa yang 4,6 tahun, 2/3-nya adalah 3 tahun. Kenapa ini anjloknya jauh banget 2 tahun gitu loh? Itu aja. Saya benar-benar minta keadilan. Saya merasa tidak tidak adil untuk anak saya. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya mohon tolonglah dibuka gitu loh. Hasil psikolog dibacakan. Apakah semua berkas diberikan ke yang mulia hakim? Itu aja gitu. Saya sedih banget gitu loh. Berarti tidak adil ya, Mbak? Mbak Alisa, mungkin dari segi hukum ada langkah-langkah lagi nggak mungkin, Mbak? Ada cara untuk ke depan? Ini kan masih menunggu ya 7 hari untuk, tadi jaksa juga bilang akan berpikir-pikir dan juga terdakwa juga akan berpikir-pikir. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya, mereka banding atau tidak kan gitu. Ya, yang jelas kami akan berkoordinasi dengan jaksa ya. Iya. Setelah ini nanti untuk mempertanyakan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuyun, ketidakpuasan, kami akan konfirmasi pada jaksa.
Ya memang satu hal tadi psikisnya memang kita tidak mendengar dibacakan ya. Mungkin teman-teman media juga mendengar ya, tidak ada hasil psikisnya yang dibacakan intinya itu. Padahal itu sudah dikeluarkan oleh lembaga P2TP2A. Dan kebetulan lembaga P2TP2A sering menghadiri sidang untuk mengawal proses ini. Tapi kebetulan hari ini tidak ada, mungkin lagi dinas di tempat lain seperti itu. Biasanya dikawal seperti itu. Jadi kita ya paling akan menanyakan hal itu seperti itu terkait hasil psikisnya yang belum dibacakan. Bahkan dokter yang memeriksa psikis anak saya pun juga mau datang ke persidangan untuk bersaksi, itu pun sudah diajukan kepada jaksa penuntut umum, tetapi tidak dihadirkan. Itu gitu, makanya saya sangat kecewa aja gitu loh. Mau aku ini anak saya ini psikisnya benar-benar traumatik. Fajar itu melakukan kekerasan terhadap saya, baik fisik maupun kata-kata kasar, dan juga terhadap anak saya itu selalu di depan anak saya. Gimana psikis anak saya gitu loh. Makanya sampai ada hasil psikis itu yang sangat penting juga untuk menjadi pertimbangan yang mulia hakim untuk menambah hukuman bagi Fajar. Tetapi pada saat di persidangan, pada saat tadi putusan saya tidak mendengar dibacakan. Makanya saya ingin menanyakan gitu loh, apakah sudah berkasnya, sudah semuanya diberikan kepada yang mulia hakim dari jaksa penuntut umum. Itu aja gitu Mas. Karena kenapa anak saya pada waktu malam di dalam apartemen itu kalau tidur dia sampai takut. Mah, pisau-pisau diamankan sampai di bawah, taruh di kolong tempat tidur karena takut kalau ada Fajar di situ sewaktu-waktu malam dia bisa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Segitu anak saya sampai trauma gitu. Saya seorang ibu ya. Saya melahirkan anak saya dengan perjuangan hidup dan mati, dan kami hanya berdua. Saya dengan anak saya. Saya cuma mohon bantuan sama Yang Maha Kuasa. Bagaimana keadilannya kalau dengan anak yang di bawah umur aja seperti ini? Tolonglah. Atau mungkin beliau belum memiliki anak atau belum menikah, tapi nanti dia akan merasakan bagaimana rasanya kalau punya anak. Kita aja nggak pernah mukul, dipukul oleh orang lain. Rasanya kayak apa? Sampai titik dalam penghabisan saya akan berjuang ngebela anak saya. Saya cuma minta keadilan. Ini buat saya belum adil. Kalian lihat dari apa yang dilakukan Fajar selama 2 tahun terhadap saya dan terhadap anak saya, bukan hanya sekali ini. Sudah berulang kali penekanan psikis, penekanan fisik juga, ancaman juga udah saya ajukan semua, ancaman-ancaman, kata-kata yang tidak baik dari Fajar ke anak saya sudah lampirkan semua ke jaksa penuntut umum. Apakah itu diberikan semua kepada yang mulia hakim? Kenapa tidak dibacakan? Itu saya kecewa. Saya menanyakan kepada Ibu Sinta Ratnanisi, apakah sudah diberikan semua kepada yang mulia hakim agar menjadi pertimbangan? Saya sangat kecewa. Saya cuma minta di dunia ini pengadilan yang paling adil adalah pengadilan kepada yang mulia hakim. Lalu saya harus kemana lagi kalau saya nggak mendapatkan keadilan? Pengadilan akhirat Tuhan yang akan ngadilin. Tapi di dunia ini saya bagaimana memperjuangkan anak saya untuk keadilan? Hanya ke pengadilan kan? Lalu begini ceritanya gimana? Saya harus kepada siapa lagi? Apakah saya harus meminta kepada Bapak Jokowi? Bapak Presiden? Tolong, saya mohon pengadilan untuk anak saya. Untuk masa depan anak saya pas bisa tercapai cita-citanya untuk jadi pilot, udah bikin cacat permanen. Semua yang mulia hakim sudah bilang ini luka berat semua. Tetapi saya minta, kenapa yang hasil psikisnya kenapa tidak dibacakan? Soalnya anak saya nggak kena psikisnya. Saya harus memohon ke siapa lagi pengadilan untuk anak saya? Dari 4,5 tahun aja 2/3-nya itu 3 tahun. Kenapa ini anjloknya hanya 2 tahun?
inkrah ya teman-teman. Jadi kita tunggu selama 7 hari ini bagaimana. Kita akan berkoordinasi terus. Seperti itu. Ini denda 100 juta ini kalau nggak dibayar tadi dibacakan sekitar 3 bulan. Kalau nggak dibayar ya kurungannya ganti 3 bulan. Artinya ya paling 2 tahun 3 bulan kalau kita tangkap tadi dari putusan kan itu. Ya. Pak, menanggapi di laporan di Polres Cirebon gimana, Pak? Gimana? Polres Cirebon. Polres Cirebon kita sambangi kemarin ya akan naik statusnya menjadi sidik sekitar Selasa atau Kamis. Jadi nanti kita akan tanyakan lagi kepada penyidik untuk prosesnya gitu ya. Kita masih menunggu seperti itu. Ya, Ada lagi? cukup. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah perkelahian rumah tangga biasa yang di depan anak, sehingga anak mencoba untuk membela orang tuanya agar terjadi insiden ini. Artinya bukan sebuah kekerasan yang direncanakan. Seperti apa, Mas? Ya, seperti tadi yang sudah kita dengar bersama-sama juga teman-teman media, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh FU sudah terpenuhi semuanya. Adanya kekerasan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur, ya kan? Dan itu semua unsurnya terpenuhi hingga menyebabkan luka berat. Nah ini, jadi atas itu semua itu pernyataan-pernyataan tersebut seharusnya terbantahkan ya oleh pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang sudah kita dengar bersama pada hari ini. Itu artinya semua unsur terpenuhi. Makanya kami juga ingin berkoordinasi setelah ini dengan jaksa. Apakah semua data yang sudah kami himpun itu sudah diberikan kepada majelis hakim? Hanya langkah kami hanya berkoordinasi, mengingat kita masih menunggu di 7 hari ke depan. Karena tadi penasihat hukum dari FU sendiri menyatakan mikir-mikir ya tadi. Seperti itu. Ya. Paling tambahannya ya kita sebenarnya kurang puas gitu ya untuk hasil hari ini. Tapi kita menghargai lah. Gitu. Sangat menghargai dan mengapresiasi majelis hakim telah menjatuhkan bersalah kepada terdakwa. Gitu. Yang kami sesali memang selama proses persidangan dari awal sampai akhir tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Penyesalan itu baik di depan persidangan gitu ya, melalui kuasa hukumnya maupun ya di belakang layar untuk bersidang gitu ya, menghubungi pihak keluarga dari korban juga tidak ada sama sekali sampai dengan hari ini menanyakan gimana itu kelingkingnya apa sudah diobati atau belum, itu juga sampai detik ini tidak ada yang menghubungi terkait itu. Jadi apa ya, mestinya kan ada perwakilan gitu ya menghubungi bagaimana apa kesehatan untuk penyembuhan apa sudah diobati atau belum, atau bagaimana ada rasa empati sedikit terhadap Bu Yuyun dan anaknya gitu. Tapi malah persoalan ini menjadi semakin panas, kemudian ya tidak pernah merasa salah gitu kalau melihat dengan proses sejauh ini di titik ini gitu. Selalu bilang ada luka sebelumnya, selalu bilang ya, pokoknya merasa tidak bersalah aja seperti itu. Tapi kan kita tahu tadi fakta-fakta persidangan dan apa yang ada di pledoi, di duplik sudah tadi dibantahkan. Dan yang mulia hakim menjelaskan bahwa itu dikesampingkan, artinya tidak digubris seperti itu. Kalau kita simak tadi dari putusannya ya. Nah gitu. Jadi untuk terkait 7 hari ke depan ya memang ini hak daripada pihak-pihak yang terpidana, dia berhak mengajukan banding atau tidak. Makanya itu kita menunggu saja kabar di situ ya. Bahkan surat dan keterangan biaya operasi pun juga tidak dibacakan tadi. Padahal semua sudah diserahkan semua. Makanya Jadi kan setelah ronsen ya teman-teman, kita langsung konsultasi ke dokter bedah karena di ronsen itu adalah dirujuk untuk ke dokter bedah ya kan terkait kelingkingnya. Kemudian di dokter bedah menyarankan agar segera dioperasi. Kira-kira biayanya operasi itu hampir 100 juta rupiah. Ya.
hampir 100 juta rupiah di Rumah Sakit Premier Bintang. Itu semuanya berkas-berkas dari dokter kami lampirkan semua, kami kasih semua sama jaksa untuk disampaikan ke persidangan, untuk dibacakan itu loh. Tapi itu semua saya tidak mendengar ada gitu. Ya itu merupakan apa ya? Ya kita sedih aja gitu loh. Padahal itu penting untuk penyembuhan segeranya gitu kan. Harus segera dioperasi dari dokter bedah gitu. Nah file itu kemana gitu? Ada nggak disampaikan ke yang mulia hakim? Sama psikolognya juga, teman-teman mungkin mendengar tadi tidak ada dibacakan hasil psikolognya bagaimana. Hanya ronsen, yang saya dengar tadi hanya ronsen, ya kan dinyatakan patah tulang begitu aja, sama visum dari puskesmas. Mungkin teman-teman dengar kan? Tapi biaya dokter Biaya bedah, pengobatannya belum disampaikan. psikolog Padahal juga. kita udah nyetorin bukti-buktinya semua gitu. Itu aja sih.